saya Rizka Aulia Suweda, nomor absen 31 dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Sayyid Muhammad Rashid Ridha. Sayyid Muhammad Rashid Ridha 1865 sampai 1935 Masehi. Biodata Rashid Ridha. Nama lengkap Rashid Ridha adalah Muhammad Rashid bin Ali Ridha bin Syamsuddin bin Bahauddin Al-Kalmuni Al-Husaini. Ia lahir di desa Kalamun, Lebanon. Tepatnya pada tanggal 27 Jumadil Ula 1865 Masehi. Ia berkebangsaan Utsmaniyah dan ia wafat di Kairo, Mesir 22 Agustus 1935 Masehi. Biografi Rashid Ridha. Sayyid Muhammad Rashid Ridha adalah salah satu seorang tokoh di pembaharu di dunia Islam pada masa modern. Ia adalah seorang bangsawan Arab yang mempunyai garis keturunan langsung dari Sayyidina Husain, putra Ali bin Abi Thalib dan Fatimah, putri Rasulullah SAW, dan sekaligus cucu dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu, di depan namanya memakai gelar Sayyid. Keluarga Rashid Ridha dikenal oleh lingkungannya sebagai keluarga yang sangat taat beragama serta menguasai ilmu-ilmu agama. Ayahnya seorang ulama dan penganut tarekat Syadziliyah. Karena itu, Rashid Ridha pada waktu kecilnya selalu mengenakan jubah dan sorban, bertekun dalam pengajian dan wirid sebagaimana kebiasaan pengikut tarekat Syadziliyah. Selama masa pendidikan ini, Rashid Ridha membagi waktunya antara ilmu dan ibadah pada salah satu bagian masjid milik keluarganya. Bukan hanya keluarganya saja yang menghormatinya, tetapi penduduk kampungnya juga sering kali mendatangi Rashid Ridha untuk meminta berkatnya. Hal ini terlihat bahwa Rashid Ridha sangat dicintai dan dihormati oleh orang-orang di sekelilingnya. Pendidikan dan perjalanan hidup Rashid Ridha. Semasa kecilnya, Rashid Ridha dimasukkan oleh orang tuanya di madrasah tradisional di Kalamun untuk belajar menulis, berhitung, dan belajar mengenal huruf serta membaca Al-Quran. Pada tahun 1882 Masehi, Rashid Ridha dikirim oleh orang tuanya untuk meneruskan pelajaran ke Al-Madrasah Al-Wataniyah Al-Islamiyah atau Sekolah Nasional Islam di Tripoli, Lebanon. Sekolah Nasional Islam ini tidak bertahan lama karena tidak didukung oleh pemerintah kerajaan Utsmani. Rashid Ridha pun harus rela meninggalkan bangku pendidikan tersebut dengan pindah ke sekolah agama lain yang ada di Tripoli. Selain mendapat bimbingan dari gurunya Al-Sheikh Husain Al-Jisr, ia juga dipengaruhi oleh ide-ide pembaharuan yang dicetuskan oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh melalui majalah Al-Urwat Al-Muska. Pada bulan Januari 1898 Masehi, Rashid Ridha memutuskan untuk pindah ke Mesir. Ia berkesempatan untuk memperdalam pengetahuan sekaligus menggali langsung inti gerak-gerakan pembaruan di Mesir. Ketika Rashid Ridha di Mesir, ia selalu bertemu dengan Muhammad Abduh. Rashid Ridha menyampaikan keinginannya untuk menerbitkan majalah yang nantinya diberi nama Al-Manar. Majalah Al-Manar terbit pertama kali pada 22 Syawal 1315 Hijriah atau 17 Maret 1898 Masehi. Majalah ini terbit mingguan sebanyak 8 halaman. Majalah ini banyak menyiarkan ide-ide Muhammad Abduh. Tujuan Rashid Ridha dalam menerbitkan majalah Al-Manar yaitu untuk mengadakan pembaharuan melalui media cetak yang di dalamnya berisikan bidang agama, sosial, ekonomi, memberantas takhayul, dan faham bidah yang masuk ke dalam kalangan umat Islam.
Rashid Ridha melihat perlunya diadakan tafsir modern dari Al-Quran, yang kemudian tafsiran itu disesuaikan dengan ide-ide yang dicetuskan oleh Muhammad Abduh. Tafsiran tersebut disiarkan di majalah Al-Manar. Dengan demikian, timbullah tafsir Al-Manar. Rashid Ridha juga seorang aktivis politik. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Presiden Kongres di Suriah pada tahun 1920 Masehi, anggota delegasi Suriah Palestina di Jenewa pada tahun 1921 Masehi. Ia juga anggota Komite Politik Mesir di Kairo selama masa pemberontakan Suriah tahun 1925 sampai 1926 Masehi dan menghadiri konferensi Islam di Mekah tahun 1926 Masehi. Pada akhirnya, Rashid Ridha meninggal dunia di bulan Agustus 1935 Masehi setelah kembali dari mengantarkan Pangeran Suud ke kapal di Suez. Pengaruh dalam pembaharuan Islam. Karya Rashid Ridha. Yang pertama adalah majalah Al-Manar, di mana di dalamnya banyak menyiarkan ide-ide Muhammad Abduh. Yang kedua adalah tafsir Al-Manar, merupakan hasil kolaborasi antara Rashid Ridha dengan gurunya, yaitu Muhammad Abduh. Dalam arti, beberapa perbedaan pandangan di antara keduanya tetap tampak di dalamnya. Yang ketiga adalah Imam Ali bin Abi Thalib the Fourth Caliph, biografi Khalifah keempat dalam Islam dan sepupu Nabi terakhir Ali bin Abi Thalib. Karya selanjutnya adalah Al-Faruq Umar bin Al-Khattab, the Second Caliph. Dan lalu ada Utsman bin Affan, the Third Caliph. Ada juga Abu Bakar Al-Siddiq, the First Caliph. Karya Rashid Ridha juga ada yang bernama Tarikh Al-Ustadz Al-Iman, yaitu berisikan riwayat hidup Muhammad Abduh dan perkembangan masyarakat Mesir pada masanya. Ada Al-Azhar dan Al-Manar, yaitu berisikan sejarah Al-Azhar, perkembangan dan misinya, serta terhadap ulama Al-Azhar yang menentang pendapat-pendapatnya. Yang terakhir adalah Nida' li Al-Jins Al-Latif, yaitu berisikan uraian tentang hak dan kewajiban-kewajiban wanita. Pemikiran Rashid Ridha. Yang pertama, di tengah kehidupan umat Islam harus ditumbuhkan sikap aktif dan dinamis. Yang kedua, umat Islam harus meninggalkan sikap dan pemikiran kaum fatalis, Jabariyah, yaitu kaum yang hanya pasrah pada keadaan. Yang ketiga, akal dapat dipergunakan untuk menafsirkan ayat dan hadis tanpa meninggalkan prinsip umumnya. Yang keempat, akal dapat dipergunakan untuk menafsirkan ayat dan hadis tanpa meninggalkan prinsip umumnya. Yang kelima, kemunduran umat Islam disebabkan karena ada banyak unsur ajaran bukan Islam yang sudah masuk terlalu jauh ke dalam ajaran Islam, sehingga ajaran Islam di tengah kehidupan umat Islam tidak murni lagi. Oleh karena itu, diperlukan pemurnian ajaran Islam di tengah kehidupan Islam. Teladan dan kelebihan atau keunggulan Rashid Ridha. Yang pertama, ketekunan Rashid Ridha dalam belajar dan beribadah sehingga sangat dicintai oleh orang-orang di sekelilingnya. Yang kedua, Rashid Ridha mempunyai jiwa yang kritis dan suka mengadakan perbincangan yang mendalam terhadap suatu bidang ilmu. Dengan demikian, hasratnya untuk mendalami ilmu agama agar bisa lebih matang lagi, dan tantangan seperti itu pula yang mendorong untuk dapat secepatnya menebarkan benih pembaharuan agar lebih meresap lagi. Dan yang ketiga, memiliki tekad yang kuat untuk menciptakan ide-ide pembaharuan Islam, dan juga keberanian Rashid Ridha dalam menentang keras ajaran syekh-syekh tarekat tentang tidak pentingnya hidup duniawi, puji-pujian dan kepatuhan yang berlebih-lebihan pada syekh dan wali demi kembalinya ajaran Islam yang murni.
Demikian tadi penjelasan mengenai Sayyid Muhammad Rashid Ridha. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sofia Ramdhani Purnamasari, absen 32 dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tokoh Sayyid Ahmad Khan. Sayyid Ahmad Khan 1817 sampai 1898 Masehi. Biodata dari Sayyid Ahmad Khan. Nama lengkap beliau adalah Sayyid Ahmad Khan. Beliau lahir 17 Oktober 1817 Masehi. Beliau berasal dari kota Delhi, India. Beliau wafat 27 Maret 1898 di Aligarh, India. Biografi dan perjalanan hidup. Yang pertama, ilmu keagamaan Sayyid Ahmad Khan yang sudah tertanam kuat dari kekeluargaan tentunya memberikan dampak positif bagi kepribadiannya sejak kecil. Walaupun ia dididik berdasarkan prinsip ajaran tradisional kuno, akan tetapi beliau mampu mempelajari kitab suci Al-Quran dan membaca buku-buku pelajaran berbahasa Parsi. Tak heran dengan keahlian tersebut, beliau memperoleh pendidikan bahasa Arab, matematika, dan medis. Yang kedua, semenjak ayahnya wafat, kehidupan keluarga Sayyid Ahmad Khan mengalami kesulitan finansial yang mengharuskannya bekerja dari satu tempat ke tempat lain. Bermula menjadi juru ketik di pemerintahan Kompeni India Timur atas bantuan dari pamannya yang seorang pemimpin kota Delhi pada waktu itu. Kemudian menjadi asisten ahli ekonomi di kantor komisioner Agra dan pernah menjabat sebagai hakim di kota Mainpuri, walaupun tidak terlalu lama dikarenakan ia harus menyelesaikan cita-citanya sehingga mengharuskannya menetap di kota Aligarh. Yang ketiga, dengan kepribadiannya yang serba bisa tersebut membuat Sayyid Ahmad Khan aktif dalam kegiatan di segala bidang. Karirnya sebagai seorang penulis membuatnya banyak menghasilkan karya yang dibuat dalam beberapa buku, salah satunya yang terkenal yaitu The Cause of the India Revolt. Buku ini telah membuat ia berani secara jujur mengungkapkan kesalahan dan kelemahan-kelemahan pemerintah Inggris yang telah menunjukkan kekecewaan di seluruh negeri, sehingga dengan buku ini juga ia akhirnya dapat mempengaruhi pemerintahan Inggris dalam membuat kebijakan. Yang keempat, dari berbagai macam karya yang telah dihasilkannya, sebagai seorang penulis, Sayyid Ahmad Khan banyak dijuluki oleh para sejarawan dan akademis sebagai seorang sosialis, pendukung Raja Inggris, pendidik, pembaharu bidang sosial, bapak pergerakan Pakistan, pendukung bahasa Urdu, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya, pengaruh terhadap perkembangan Islam. Pemikiran. Yang pertama, kemunduran umat Islam disebabkan oleh umat Islam sendiri yang tidak mengikuti perkembangan sains dan teknologi produk Barat. Yang kedua, ilmu dan teknologi modern adalah hasil pemikiran manusia. Oleh karena itu, akal dalam batas kekuatannya harus dihargai tinggi oleh umat Islam. Yang ketiga, Islam adalah agama yang memiliki paham hukum alam buatan Tuhan. Yang keempat, sumber ajaran Islam hanyalah Al-Quran dan Al-Hadis. Pendapat ulama masa lampau tidak mengikuti bagi umat Islam, di antara pendapat mereka ada yang sudah kurang sesuai zaman modern. Yang kelima, cara efektif untuk mengubah sikap mental umat Islam dari keterbelakangan adalah pendidikan. Yang keenam, umat Islam harus didorong untuk memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan semangat berpikir, bukan sikap dan perilaku taklid atau hanya mengikuti pendapat lain tanpa mengerti alasannya. Karya dari Sayyid Ahmad Khan. Yang pertama, Cause of the Indian Revolt. Buku tersebut memiliki tujuan utama adalah untuk memperbaiki kesalahpahaman bahwa pemberontakan hanyalah konspirasi Muslim. Yang kedua, Sayyid Ahmad Khan Asar As-Sanadid atau jejak-jejak yang besar, berbicara tentang sejarah raja-raja Mughal serta narasi kritis terhadap keruntuhannya. Selanjutnya, teladan yang bisa diambil dari Sayyid Ahmad Khan. Yang pertama,
Sayyid Ahmad Khan memiliki otak yang cemerlang dan berpikir yang luas sehingga ia mampu menyusun buku-buku ilmiah bernilai tinggi. Ia banyak menulis tentang sejarah dan meneliti secara mengoreksi buku-buku ilmiah termasuk karangan-karangan klasik. Ia mengawasi percetakan dan penerbitan. Dalam bidang pendidikan, ia mendirikan suatu yayasan ilmiah untuk menerjemahkan buku-buku barat ke dalam bahasa India serta bahasa Urdu, Sanskerta, dan menerbitkan majalah Takzibul Akhlaq untuk membantu tersebarnya ide-ide pembaharuan Islam di India. Selanjutnya, sebagai umat Islam India pertama, ia memberikan orientasi penyegaran Islam dan bekerja keras untuk membentuk generasi yang mempunyai intelektual melalui gerakan Aligarh. Untuk itu, ia mendirikan Sekolah Muhammadan Anglo-Oriental College atau MAOC di India. Karena dalam visinya menekankan perlunya reformasi pendidikan yang menggabungkan kurikulum modern, disahkannya perubahan hukum dan sosial serta kontribusi terhadap pembentukan gerakan kemerdekaan anti-kolonial. Itu tadi penjelasan dari Sayyid Ahmad Khan. Perkenalkan, nama saya Syaifira Dinawati Aulia, nomor absen 33, kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tokoh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah 1263 sampai 1328 Masehi. Beliau bernama Abdul Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdus Salam bin Abdullah bin Taimiyah al-Harrani. Lahir pada 10 Rabiul Awal 661 Hijriah atau 22 Januari 1263. Beliau berasal dari Harran, Turki. Wafat pada 22 Dzulqa'dah 728 Hijriah atau 26 September 1328. Biografi dan perjalanan hidup. Ia berasal dari keluarga religius. Ayahnya, Syahibuddin bin Taimiyah adalah seorang syekh, hakim, dan khatib. Kakeknya, Majduddin Abdu Barkan Abdus Salam bin Abdullah bin Taimiyah al-Harrani adalah seorang ulama yang menguasai fikih, hadis, tafsir, ilmu ushul, dan penghafal Al-Quran atau hafiz. Ibnu Taimiyah lahir di zaman ketika Baghdad merupakan pusat kekuasaan dan budaya Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Ketika berusia 6 tahun, tahun 667 Hijriah atau 1268 Masehi, Ibnu Taimiyah dibawa ayahnya ke Damaskus disebabkan serbuan tentara Mongol atas Irak. Tiba di Damaskus, ia segera menghafalkan Al-Quran dan mencari berbagai cabang ilmu pada para ulama, hafiz, dan ahli hadis negeri itu. Ternyata, Ibnu Taimiyah mampu menghafalkan secara cepat dan tepat. Sejak kecil, ia hidup dan dibesarkan di tengah-tengah para ulama, sehingga mempunyai kesempatan untuk membaca sepuas-puasnya kitab-kitab yang bermanfaat. Ia menggunakan seluruh waktunya untuk belajar dan mengenali ilmu, terutama tentang ilmu Quran dan Sunnah Nabi. Dia pernah memimpin sebuah pasukan untuk melawan pasukan Mongol di Syagab dekat kota Damaskus pada tahun 1299 Masehi, dan dia mendapat kemenangan yang gemilang. Pada Februari 1313, dia juga bertempur di kota Yerusalem dan mendapat kemenangan. Dan sesudah karirnya itu, dia tetap mengajar sebagai profesor. Ibnu Taimiyah meninggal di penjara Khal'ah, Damasyi, disaksikan oleh salah seorang muridnya, Ibnu Hayyim, ketika dia sedang membaca Al-Quran surat Al-Qamar yang berbunyi, Inna muttaqina fi jannati wa nahrin. Ia berada di penjara ini selama 2-3 bulan dan beberapa hari mengalami sakit 20 hari lebih. Dia dipenjara karena berseberangan dengan pemerintah di zamannya. Sewaktu menulis, dia sering juga saling bersurat-suratan kepada kawan-kawannya. Akhirnya, pihak pemerintah merampas semua peralatan tulisnya, tinta, dan kertas-kertas dari tangan dia. Namun, dia tidak pernah pantang menyerah. Dia wafat pada tanggal 22 Dzulqa'dah 728 Hijriah 26 September 1328 Masehi dan dikuburkan pada waktu asar di samping kuburan saudaranya, Syekh Jamal al-Islam Syafaruddin. Jenazahnya disalatkan di Masjid Jami Bani Umayyah. Sesudah sholat zuhur, dihadiri pada para pejabat pemerintah, ulama, tentara, serta para penduduk. Pengaruh terhadap perkembangan Islam.
pemikiran dari Ibnu Taimiyah. Yang pertama, kritik keras Ibnu Taimiyah terhadap metode takwil telah memberikan gambaran yang jelas bahwa bagi Ibnu Taimiyah, agama Islam adalah apa yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya dengan contoh implementasi sebagaimana terdapat di dalam sunnah Rasulullah SAW. Nomor 2, menyarankan untuk memahami ajaran agama dengan cara menerima pesannya dan meyakini apapun makna lahir yang tersirat di dalam teks agama. Yang ketiga, pemahaman Ibnu Taimiyah terhadap ajaran agama ini dipandang memiliki keunggulan tersendiri dalam menyongsong modernitas. Penekanan Ibnu Taimiyah terhadap ijtihad dan sikapnya yang anti taklid akan menghadirkan kembali kebesaran kesederhanaan ajaran agama Islam. Karya Ibnu Taimiyah yang pertama ada Al-Qadi'ah Al-Wasithiyah, kitab tentang akidah Ahlus Sunnah. Yang kedua ada kitab Al-Imam tentang artikel agama Islam. Yang ketiga ada Minhajus Sunnah An-Nabawiyah, sanggahan dari sebuah buku oleh teolog Syekh Itna Asy'ari Al-Hili yang disebut Minhaj Al-Karomah. Karya lain dari Ibnu Taimiyah yang pertama ada At-Tibyan fi Nuzuhu Al-Quran, yang kedua ada kitab Taubah, yang ketiga ada Ar-Risalah Al-Hobarsyiyah, yang keempat ada kitab Fi Ushul Fiqh, yang kelima ada Risalah Fi Ushul Al-Din, yang keenam ada kitab Nubuwat. Teladan yang bisa diambil dari Ibnu Taimiyah. Yang pertama, Ibnu Taimiyah termasuk ulama yang istiqomah memegang prinsip jika ia telah menetapkan suatu kebenaran, ia tetap menyatakan kebenaran apapun yang terjadi walaupun harus berbeda dengan pendapat umum, apalagi berbeda dengan pendapat penguasa. Akibat keteguhannya dalam memegang prinsip, ia harus keluar masuk tahanan sampai akhir hayatnya. Ia tetap dalam posisi seperti itu. Berkali-kali ia diisolisir, berkali-kali diintimidasi, tapi ia tak goyah untuk mempertahankan pendiriannya yang diyakini kebenarannya. Dari lisan Ibnu Taimiyah akhirnya muncul kata-kata mutiara. Penjaraku adalah berkholawat, pembuanganku adalah tempat hijrahku, dan pembunuhanku adalah syahid.